Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Juli, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh. Ini merupakan edisi lanjutan. As-sabi artinya hadis yang ke-7 untuk bab ini. Jumlah keseluruhannya ini merupakan hadis nomor 101. Nah, di bab ini merupakan hadis yang ke-7. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ditutupilah atau dinaungi neraka dengan berbagai kesyahwatan atau keinginan. Wa hujibatil jannatu bil makari, sedangkan ditutupilah surga itu dengan berbagai hal yang tidak disenangi. Muttafaq alaih. Lagi-lagi di sini muncul kan kalimat muttafaq alaih. Ini hanya mengingatkan kembali, itu kalimat muttafaq alaih secara bahasa artinya disepakati olehnya, yaitu hadis ini derajatnya sangat sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Walaupun riwayat Imam Bukhari sangat diragukan kebenarannya oleh Syekh Paji Gumilang. Nah, gitu kan Pak ya, kembali lah, mending diragukan oleh dia mah atau diyakini ngerah beda jeung urang gitu kan. Kita nggak boleh sama dengan dia. Nah, itulah mana muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kebenarannya mutlak, kita tidak perlu meragukan. Sekarang kandungan hadisnya. Hujibatin naru bisyahawat. Ini kalimat hujibat, kita sering mendengar kan kalimat hijab. Dalam ilmu waris muncul kata-kata hizbu, ya. Ada hizbu nukson, ada hizbu hirman. Itu kan terhalang. Ya, mana sana hijabnya? Maksudnya mana penghalangnya, Pak ya? Di sini kalimat hujibatin nar, neraka itu akan dihalangi atau akan diliputi, akan ditutup bisyahawat dengan berbagai macam keinginan. Di sini kalimat syahwat dorongan untuk melaksanakan sesuatu atau dorongan untuk memiliki sesuatu, itu namanya syahwat. Api neraka akan dilindungi atau dinaungi, ditutupi dengan berbagai macam keinginan. Orang begitu semangat untuk melaksanakan perbuatan yang maksiat.
ngaji paling 40 menit terasa panas sangkeng, Pak ya. Tapi ngagosip 2 jam setengah ya nikmat kan gitu, Pak ya. Nah itu merupakan contoh kasus. Orang begitu rela mengeluarkan uang 4.600.000 untuk melihat atau menyaksikan Coldplay. Sabaraha hargana teh 4.600.000. Nah, ya. Tapi karena canceling masjid paling 2.000. Siga canceling WC umum. Jadi seluruh perbuatan kemaksiatan terkadang bukan kita apa ya? Itu mereka merasa ringan, merasa mudah. Datang proposal ke rumah sebagai pengajuan kepada masyarakat untuk renovasi masjid. Terkadang orang-orang mempertimbangkan, orang-orang memikirkan. Mere sabaraha senanya. Tapi ketika datang panitia HUT apa ya? Maka orang-orang pun tidak segan memberikan uang yang cukup banyak nilainya. Nah, itu pun merupakan salah satu contoh kasus untuk kalimat yang pertama di sini. Hujibatin naru bisyahawat, api neraka akan dinaungi, dilindungi, ditutupi dengan berbagai macam syahwat. Ngagibah itu kan merupakan syahwat bagi siapa? Ya bagi manusia. Sangat enak kan paya membicarakan orang lain. Ieu mah lain ngomongkeun cenah teh nyaritakeun kumaha kitu. Wah, sampai ka asik itu kan bari ngabuburit paneta teh Pak ya. Habis waktu sampai waktu maghrib poho kana masak da cukup digosenkeun kalau sekarang. Itu bahagia kan seperti itu. Di syahwat-syahwat yang ada di sini tetap memberikan potensi kepada manusia untuk menyeretnya ke mana? Ke dalam api neraka. Itulah makna hujibatin naru bisyahawat. Api neraka diliputi, ditutupi, dinaungi dan berbagai macam kesyahwatan. Wa hujibatil jannatu bil makari. Sementara al-jannah atau surga itu ditutupi atau dinaungi dengan berbagai macam perkara yang memang kita tidak senang. Kudu tahajud, kudu ngaji, kudu maca Quran. Mungkin bagi kita merupakan hal yang enjoy, yang nikmat itu kan tahajud, ya. Kemudian baca Quran, kemudian ngaji. Tapi bagi mereka orang-orang tertentu mereka merasa tersiksa kapan ngajian. Kalau kalau kita semua kan berharap kapan datangnya Jumat yang pertama, Jumat yang kedua, rindu karena pengajian. Mungkin ada di antara manusia ngegebeg kan hari Jumat terus kudu ngaji ngaji sana era kan gitu Pak ya. Kumaha Pak? Tos Jumaah deui wae. Nah, tos Jumaah deui teu karasa. Nah, pan pengajian cenah. Itu ngaji sana era, ari ngaji sana hoream. Itu kan Pak ya. Apanya kita jangan seperti itu Pak ya. Kaduhung tadi sana tahajud na tunuh sana teu kuat sana ayeuna aduh sana jeung tahajud sagala atunya. Nah, itulah hujibatil jannatu bil makarih. Jadi itu surga ditutupi, dinaungi dengan berbagai macam hal yang tidak disenangi. Nah, bagi kita ini balikan kalimat di sini, Pak ya. Ini balikan mana di sini. Ini sabda Nabi ditujukan kepada orang secara umum. Nah, sementara buat kita tidak seperti ini. Maka buat kita itu jadikan bahwa surga dinaungi, ditutup di berbagai macam keinginan. Ingin bersedekah, ingin berinfak, kita ingin melaksanakan tahajud. Bagating kurajin ulah we tahajud berang penting kan Pak ya, dimuasah kan nantinya kan gitu Pak ya. Tetapi itu tahajudnya waktu malam Pak. Jadi hadis ini merupakan peringatan Nabi kepada kita, jangan kita seperti ini. Perbuatan-perbuatan syahwat yang ada dalam diri kita jangan dijadikan sebagai potensi untuk lebih besarnya kekuatan nyeret kita masuk ke dalam murka Allah yang Maha Kuasa Pak ya. Nah itu makna atau tafsir surat ya. Hadis Rasulullah SAW di dalam bab yang ke-11 tentang bab
bersungguh-sungguh hadisnya nomor 101 di bab ini, asabi bab yang nomor yang ke-7. Sekarang asamin yang ke-8. An Abi Abdillahi Hudzaifah bin Yaman, dari Abu Abdullah yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada mereka berdua. Dia berkata, ini yang berkata Hudzaifah bin Yaman, salaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jata lailatin. Saya salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fattataha al-Baqarah, beliau membuka dalam rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah, saya berkata beliau ruku pada ayat 100. Summa madha, kemudian berlalulah. Faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha, maka aku berkata, beliau bersolat dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat. Kita masih berlanjut, Pak. Selanjutnya saya berkata, beliau ruku dengan bacaan di atas itu, kemudian membuka dalam rakaat kedua dengan surat An-Nisa, lalu membacanya, kemudian membuka lagi sebagai lanjutannya surat Ali Imran, kemudian membacanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya itu dengan rapih sekali, tidak tergesa-gesa. Jikalau melalui ayat-ayat di dalamnya mengandung pertasbihan, memahasucikan, beliau pun mengucapkan tasbih. Jikalau melalui ayat yang mengandung suatu permohonan, beliau pun memohon. Jikalau melalui ayat yang menyatakan berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik, beliau pun berta'awudz, mohon perlindungan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ruku, dan di situ beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Rukunya adalah seumpama saja dengan berdirinya, yakni perihal lamanya, hampir sama. Selanjutnya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, lalu berdiri dengan berdiri yang lama mendekati rukunya tadi. Seterusnya beliau bersujud lalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maka lama waktu sujudnya itu mendekati pula akan berdirinya. Riwayat Muslim. Panjang, Pak, ya, ini hadisnya. Iya, Pak. Diriwayatkan, Pak, ya, ini merupakan salat Nabi dalam salat sunat malam. Tentu tidak berjamaah. Direkam oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Abdillah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu terkenal sahabat Nabi sebagai penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi menyimpan catatan-catatan siapa di antara orang yang dinamakan sahabat Nabi yang termasuk kaum munafik. Itu Nabi punya catatan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, terangkanlah kepada aku siapa saja orang-orang yang munafik itu. Rek dikumahakeun kata Nabi, urang potong tihang kopeahna. Mana apa tihang kopeah teh? Ya ini kan, ini merupakan tihang kopeah kan, urang teuk-teuk beuheungna. Kata Nabi tidak boleh. Ya.
Nah, daftar nama-nama orang munafik yang tadi Nabi menitipkannya kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman. Sampai Umar juga mendesak kepada dia untuk menjelaskan siapa saja yang termasuk kalangan orang-orang yang nifaq atau orang-orang yang munafik. Hudzaifah mempertahankan tidak mau. Sampai dia mengatakan, daripada harus terucap dari mulutku, lebih baik terucap dari perutku, bitu perutnya gitu kan. Bakating dia tidak mau menyampaikan rahasia Rasul seperti itu. Jadi sini Rasulullah punya rahasia tentang nama-nama orang yang munafik. Memang seperti itu, Pak. Setiap kepala negara tentu mereka punya rahasia. Di sini juga tentu di negeri ini Bapak Presiden dia punya rahasia. Apa rahasianya? Ya tidak tahu rahasia kalau pada tahu semuanya, Pak ya. Nah, apakah rahasia beliau? Kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Apakah rahasianya A, B atau C? Itu semua hanya Allah yang mengetahuinya, atau paling tidak orang-orang yang dekat dengan dia yang tahu, Pak ya. Setiap kepala negara, setiap orang, bahkan Nabi pun punya rahasia. Itu rahasia Nabi hanya satu, tentang siapa saja orang-orang yang disebut dengan sahabat atau orang yang hidup bersama Nabi yang tergolongkan pada orang-orang yang nifaq atau orang-orang yang munafik. Maka Umar pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan melarang aku untuk membunuh orang-orang munafik?" "Wahai Umar bin Khattab," kata Rasulullah, "itu raja Persia Romawi mereka tidak paham apa itu definisi munafik. Itu yang mereka pahami bahwa orang ini termasuk orang-orang yang beriman, merupakan sahabat aku, merupakan sahabat Nabi. Ketika kau membunuh orang-orang yang tersebut, berarti itu orang-orang tentang raja Persia, lalu itu mereka akan menilai agama Muhammad termasuk agama yang kejam, agama yang sadis. Buktinya apa? Orang yang dekat pun satu kali dibunuh oleh Nabi Muhammad. Nah, maka kata Rasul, seketika mereka berucap dua kalimat syahadat, apapun perilakunya, apapun sebutannya, maka haram untuk ditumpahkan darah dan kehormatannya. Dia munafik? Iya, kata Nabi Muhammad. Ya, siapa namanya mereka itu? Maka Nabi tetap merahasiakannya, ya. Nah, itu catatannya disimpan di dalam catatan Abu Abdillah Hudzaifah bin Yaman, ya. Nah, di sini ada penjelasan, Pak. Dari Abu Abdillah, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Ansari, yang terkenal sebagai penyimpan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini rahasia tentu rahasia kenegaraan, bukan rahasia kepribadiannya, Pak ya. Ini rahasianya rahasia tentang menyelamatkan negara, kan gitu, Pak. Nah, Hudzaifah menuturkan, "Sholaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Di sini kalimat ma'a menunjukkan ikut bergabung bersama Nabi. Ikut sholat bersama Nabi. Apakah sholatnya sholat sunat atau sholat wajib? Nah, satu versi mengatakan ini sholat malam isya gitu kan. Karena Nabi juga senantiasa itu kalau isya diakhirkan gitu. Beda dengan yang lainnya. Kalau subuh di awal waktu, kemudian duhur, asar, maghrib pun di awal waktu. Kalau subuh, itu karena Nabi di akhir waktu sholatnya, Pak ya. Nah, ini sholatnya bersama saya, kata Hudzaifah bin Yaman. Nah, itu yang Hudzaifah alami ketika itu, Pak. Beliau membaca dalam rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, Pak ya. Dibaca surat Al-Baqarah. 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, sampai 80 ayat. Ternyata Nabi belum ada ciri-ciri untuk ruku. Maka Hudzaifah berbisik dalam pikirannya, dalam hatinya. Kata Hudzaifah, saya berkata, ya berbisik dalam hati, beliau ruku pada ayat ke-100 gerangke. Ternyata ante kaneh wae ruku, betul Pak ya. Pernah enggak Bapak dan Ibu berbisik ketika jadi makmum atau sering? Coba, pernah nggak Bapak berbisik ketika sholat, imam lagi sholat, kita sebagai makmum, ya, pernah nggak
terpikir dalam pikiran kita kegiatan yang lain? Pernah atau sering? Atau selalu begitu? Selalu begitu, Pak. Pasti begitulah. Apalagi ketika di sini sholat tiba-tiba ada suara tabrakan di depan. Apa yang kita pikirkan ketika itu? Saha kan tabrakan. Ya. Ditampi heula, Pak. Bismillah. Bisikan yang terjadi di dalam sholat yang kita laksanakan itu tidak akan membatalkan sholat kita. Itu akan batal sholat apabila kita berucap dengan sengaja. Tapi berucap dengan sengaja pun untuk meluruskan bacaan imam itu tidak termasuk perbuatan atau ucapan yang membatalkan dalam sholat. Misalnya imam sholat maghrib membaca surat Al-Kafirun, karena speakerkeun keluar itu kan Pak ya. Karena ini surat jarang dibaca, maka dia mencoba dibaca dalam sholat ketika jadi imam. Ada kalimat berulang-ulang dia ucapkan, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum. Teu kapanggih lakumna teh. Itu dalam pikiran yang di belakang lakum, ngan tidak terucap dasieun batal. Ya. Itu ucapkan saja. Lakum cek makmum teh. Nah, baru dia berucap lakum. Ini mengucapkan kalimat lakum batal enggak tuh bagi makmum yang tadi? Tidak batal, Pak. Tidak batal, ya. Ulah diam semuanya. Jadi geudeun teh antep ton bejantuman cenah. Batal tuh salatna, Pak. Ya. Antep ton dibejaan kitu teh apa senang teh kan. Hayo sampai kangesang eta imam teu panggih lakumna itu ya. Nah, karena itu bacanya kana speaker terdengar keluar kan, terdengar oleh istrinya di rumah, duh cenah si bapak karunya nita ka budakna eta senajan itu si bapak eta senada ka budak anu perempuannya itu si bapak bejaan beana cenah di lawang masjid we ki lakum itu lakum lakum dinukum itu sariri semuanya apa ya itu batal semua itu batal. Harusnya itu justru yang mengatakan lakum dinukum siapa bukan orang luar, tapi jamaah yang ada di saf yang pertama itu di belakang. Nah, kenapa Nabi memberikan pengaturan itu salat berjamaah yang afdolu itu di saf yang pertama ialah orang tua. Yang dimaksudkan ketika ini keliru membaca maka dia yang memberikan info itu kan. Atau dia ini batal, Pak. Keur salat teh keluar angin. Maka ini maju untuk menggantikan imam yang tadi. Di urang mah lain kitu tah budak sadiharareup kalau ditukang kan gitu baya. Itu keliru seperti diselapkeun tukang budak mah. Eta sok hareuy lulumpatan keur beda budak. Mun kalau lulumpatan tatosna ka masjid, ya. Budak mah biasa kalau salat teh diselap-selap oge nya dia ya orang tua ya dua selapkeun budak, orang tua selapkeun budak. Budak diselap-selapkeun dia, Pak. Tertib gitu kan salat nanti Pak ya. Pas takbir Allahu Akbar takbir imam membaca budak langsung ka hareup Allah kitu red ka itu teu nol ka di red di ngaranyohan blenyang lompat itu kan budak namanya juga anak-anak itu kan Pak ya. Maka itu anak yang disimpan di saf di depan, simpan di saf di belakang. Saf di belakang imam saf yang pertama ialah orang tua. Ini yang diduga hafalannya juga banyak Pak ya. Kalau ini keliru, ini yang bertugas untuk meluruskannya. Terus sampai ke belakang. Bolehkah itu saf dalam sholat dicampur antara laki-laki dan perempuan? Ya Nabi kan melarang tidak boleh. Pak ya, kita kan bukan mazhab ajaibun, itu bukan. Ya. Itu kan dia punya dalil kan kata Al-Ahzab, Al-Qur'an kan ada Pak ya dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim innal muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat sampai kalimat yang terakhir. Itu kan digandengkan
Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu berarti menunjukkan sejajar, setara. Itu betul setara, tapi bukan dalam sholat, besti gitu. Ya. Itu adanya di dalam pahala, Pak. Ya. Jadi muslim laki-laki melaksanakan amal soleh, muslimah perempuan beramal soleh, itu sama nggak pahalanya? Itu sejajar, sama pahalanya. Gak ada perbedaannya. Ibu di rumah punya rezeki pemberian dari suami, misalnya uang, Pak ya. Nih untuk uang resiko cek suami teh kepada ibu diberikan. Ibu kan paling ngagulak-gilak tina resiko sakieu disesakeun sekian. Nah suatu ketika datang ke rumah ibu panitia pembangunan rumah Allah atau masjid, di rumah ada pembantu, ada anak-anak. Datang panitia disuruh masuk misalnya teh. Ibu memberikan uang di luar pengetahuan suami, itu merupakan hak ibu. Suami punya pahala enggak? Punya pahala. Dari uang yang diinfakkan oleh istri yang merupakan awalnya pemberian dari suami, itu sama pahalanya, Pak. Tidak akan perbedaannya. Bapak dan ibu sekarang ke masjid, Pak ya, ke masjid gitu kan. Ada yang pakai motor, pakai sepeda, ada yang SMS gitu kan. Apa SMS teh? Susul pakai senal kadieu kan, Pak ya. Berjalan berdua gitu kan. Ulah berdua teh baheula we ketika belum menikah, geus nikah matarajan berdua gitu kan. Bong aya lagunya kan, berjalan berdua cuk ebit gitu kan baheula teh gitu kan. Berjalan juga berdua ketika ke masjid, Pak. Langkahnya kan sama, ngobrol, bercerita itu kan tentang anak-anak kita, bercerita tentang cucu-cucu kita. Cek anu duaan teh ketika berangkat ke masjid, suaminya masuk lawang sini, istrinya masuk dari pintu sana. Sama nggak pahala mereka? Sama pahalanya. Sama pahalanya. Nah apabila mana ayat yang tadi disejajarkan urusan sholat, itu bagaimana tadi penafsirannya? Ongkoh seh, Pak ya. Nah, saya siga gitu kan gitu. Ya, kita kembali ke sini, Pak. Jadi ketika kita sholat kemudian berpikir, Pak ya, ada dalam pikiran kita sesuatu, itu tidak akan membatalkan dalam sholat kita. Nganto ditong hadi perdalam, jangan ke bisi poho. Kita takbir, Allahu Akbar. Imam membaca. Sorana teh siga lagam nate siga lagam Cianjuran misalnya. Anu kitu kan. Dalam pikiran kita, duh imah siga lagam Cianjuran, cek makmum teh batal ke salatna? Teu batal. Tapi tong diteruskeun na pikiran teh, duh sigana lamun make lagam siga lagu Krisye geunaheun teh cenah. Kok malu make musik mah? Itu kan terlalu jauh, Pak ya. Kita tarik lagi, Pak. Kita tarik lagi. Itu orang yang sedang sholat seperti orang yang sedang menggayuh sepeda, Pak. Siga ngabose sepeda, ketika ngagaliong kumahakeun stangna? Luruskeun. Ngagaliong deui, luruskeun. Kita juga sama ketika dalam sholat, Pak. Pikiran kita terpalingkan, tarik lagi, terpalingkan, tarik lagi. Ini yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Abdillah Hudzaifah bin Yaman. Nabi sholat Isya berjamaah, maka Hudzaifah sebagai salah seorang makmumnya, ketika Nabi membaca Baqarah, Hudzaifah berbisik, engke Nabi bakal ruku dina ayat anu ka-100. Barusan kan Bapak DKM membaca surat Yusuf ya yang pertama. Saya berbisik dalam hati, ini kira-kira berhenti ayat yang keberapa? Satu Yusuf tadi ya. Terus yang kedua membaca Al-Jumu'ah kan ayat yang ke-9. Dalam hati saya, oh, karena sekarang hari Jumat. Saya berbisik seperti itu. Ya. Karena juga kata-kata para sahabat, itu Nabi apabila sholat subuh menjadi imam sholat, maka Nabi senantiasa membaca surat Al-Jumu'ah. Tapi itu ayat salapan tihijikan yang membaca nanti. Sampai kata. Nah, bisikan-bisikan yang tadi tidak akan membatalkan sholat kita. Dilanjut, Pak, kita langsung lihat terjemahannya. Saya berkata, masih kata Hudzaifah,
Beliau bersolat dengan bacaan tadi itu dalam 1 rakaat, kemudian berlalu. Selanjutnya saya berkata, beliau ruku dengan bacaan di atas itu. Nabi melamakan rukunya, Pak. Itu berapa menit Nabi lama ketika ruku? Sampai kata Hudzaifah di sini kan, beliau ruku dengan bacaan di atas itu. Di atas itu, Pak. Berarti itu lamanya minimal sama dengan di waktu berdiri. Itu, Pak ya. Kemudian membuka dalam rakaat kedua dengan surat An-Nisa. Sampai ke tamat, Pak. Coba kalau di kita, Pak, jangankan An-Nisa sampai ke tamat, Al-Baqarah sampai ke tamat. Imam sholat Isya membaca Al-Baqarah 50 ayat, wah, itu juga terdengar, langsung, gulitik gitu kan, ngegebut, itu dijongklok, dijengkang, dicirianta si ustad nate. Kan kemas sana moal ka masjid mun eta sana imamna kan dicirian kepada jamaah ya. Bapak ketika membaca hadis ini ya, hadis ini lalu membaca hadis yang lain kok ini kenapa bertentangan? Suatu ketika Nabi mengamalkan dalam salat membaca surat-surat yang panjang. Tapi suatu ketika Nabi melarang kepada sahabat untuk membaca surat yang panjang. Ini bukan bertentangan. Ini bersifat kondisional, Pak. Kenapa tuh Nabi membaca surat yang panjang? Nabi melihat ini para jamaahnya, para sahabat Nabi, orang-orang yang masih kuat, lama berdiri, maka Nabi membaca surat yang panjang. Nah, dalam satu riwayat, dalam hadis yang tadi ternyata ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Abdullah bin Umar, ya. Nah, dia pulang ke kampung halamannya. Maka dia di kampung halamannya bertindak sebagai imam sholat isya. Persis segala Nabi. Rakaat yang pertama Al-Baqarah sampai kaberes. Yang kedua Pak An-Nisa sampai kaberes. Pak ya. Nah di kampung halaman nanti segala Nabi. Nah ketika rakaat yang pertama belum juga mencapai 100 ayat, ada sahabat yang mundur, kemudian duduk dan dia pun salam membuktikan membatalkan sholat saya. Dia pun qomat sendiri, sholat sendiri di juru masjid. Beres pulang langsung, Pak. Ini orang-orang ketika beres itu mereka rame. Si fulan munafik sampai itu di grup. Si fulan munafik di grup teh era kan gitu, Pak ya. Teu aya kita na grupnya can aya, Pak. Dia baca, nah aja munafik sana iya. Dia tidak terima. Maka dia pun langsung datang ke MK, Mahkamah Konstitusi. Mengajukan keberatannya, dinyatakan sebagai munafik. Oh ya? Itu ketua MK-nya siapa, Pak? Rasulullah kan? Rasul. Lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini kan pekerja, ya, pekerja berat lah gitu. Malam dini hari aku harus bangun, menyiram tanaman-tanaman milik tuan saya, kemudian menggembalakan ternak milik tuan saya. Saya tidak mungkin bisa berdiri lama sholat sampai larut malam. Sementara itu Ibnu Umar sholat membaca surat ini, aku merasa keberatan. Rasul marah ketika itu. Nabi marah kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Langsung dijapri ku Nabi, "Kadeu silakan." Langsung datang. "Apa ya Rasulullah? Apakah kamu akan menjadikan orang lari dari masjid, dari Islam?" Emangnya kenapa, kata Ibnu Umar? "Kamu tidak boleh dalam membaca surat-surat yang panjang." Ibnu Umar itu tidak protes kepada Nabi. Gini Nabi bahasa kamari membaca Baqarah sampai ke tamat. Enggak begitu. Tapi Ibnu Umar mengatakan dan dia mendengarkan harusnya seperti apa. Kata Nabi, lihat di belakang kamu siapa saja. Di belakang kamu banyak orang yang sudah sepuh, banyak orang yang punya keperluan yang tidak mungkin bisa sholat sampai lama seperti itu. Jika mau maka bacalah surat ini, kata Rasul. Jadi itu bukan bertentangan, Pak ya, tapi bersifat kondisional. Misalnya Ustadz ieu teh lamun salat diri itu membaca teh sok panjang suratna teh. Nah, dimasuk para rondok, oh Bapak Ibu harus nyadar
Berarti di sini ya jamaahnya banyak orang yang sudah sepuh kan gitu. Kalau di sana kan santri hungkul, masih kan yang budak gitu kan, mampu berdiri dengan itu sengitna nih teh. Oh, sudah ada itu kan ya, ada makanan di sana, Pak ya. Jadi ini hadis nggak bertentangan dengan hadis yang disampaikan, tapi bersifat kondisional, Pak ya. Nah. Walaupun Nabi membaca surat yang panjang, tapi para sahabat mereka nggak ada seorang pun yang punung. Karena juga kata-kata Hudzaifah itu Nabi membaca suratnya begitu rapi. Ya tentu kan, Nabi punya suara yang indah, yang bagus, enak didengar bacaannya kan gitu, Pak ya. Jadi ini para sahabat pun nggak ada seorang pun di antara mereka yang protes kepada Nabi. Yang di sini yang tentu yang belum kita laksanakan, bahwa lama berdiri Nabi dan rukunya serta i'tidalnya itu hampir sama. Saya ini belum memahami apa yang Nabi baca ketika ruku, karena belum menemukan riwayat. Itu yang ada hanya membaca tasbih sebanyak berapa kali? 10 kali, Pak. 3 kali pun kata Nabi sempurna ruku dan sujudnya. Namun Anas bin Malik menyatakan, aku menghitung, itu Nabi ruku dan sujud bertasbih sebanyak berapa kali? 10 kali. Ketika rukunya membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, ya, ini dibacanya sebanyak 10 kali. Apakah mungkin ini lama berdiri sama dengan ketika membaca Al-Baqarah sampai katamat? Ya tidak mungkin sama. Apakah mungkin ini berulang-ulang? Nah, bab apakah mungkin dalam ibadah itu jangan dimunculkan. Urusan ibadah jangan berbekal dalil dengan mungkin, harus jelas keterangannya, Pak ya. Hilangkan berbagai macam ihtimal atau kemungkinan. Nah, yang nyata saja kita udah membaca dalam ruku dan sujud, kalau ingin lama maka bacalah tasbih sebanyak 10 kali. Ruku Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdih, ya. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la dibaca 10 kali tanpa wa bihamdih. Itu doa ketika ruku dan sujud yang memunculkan kalimat wa bihamdih itu enggak sahih riwayatnya. Ya, ini saja kita baca. Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu dibaca cukup 1 kali. Ya. Nah, ini kan ada penguat di sini. Pakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Ya. Nah, yang artinya, maka ini kata Hudzaifah bin Yaman, lama waktu sujudnya itu mendekati pula akan berdirinya. Lama sujudnya teh, Pak. Hampir sama dengan lama ketika berdiri. Nah, apa yang Nabi baca? Yang ada kan yang tadi, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikah waruh. Itu kan berapa detik dibacanya? Subhana Rabbiyal A'la itu berapa detik kalikan 10. Mencapai ke 1 menit tidak mungkin. Nah, apa yang Nabi baca ketika itu? Apakah Nabi berdoa? Ya tidak tahu, Pak ya. Nah, yang nyata saja sudah kita amalkan, yang paling kita mudah laksanakan ketika sholat rakaat yang pertama upayakan lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Ulah dibalik. Rakaat yang kedua panjang, anu pertama mah pendek, itu terbalik walaupun itu sah sholatnya. Tapi kebiasaan Rasul itu ketika sholat apapun juga, apakah yang disirkan atau yang dijaharkan, sholat sunat atau yang diwajibkan, selalu membaca surat yang panjang untuk rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua di bawah rakaat yang pertama. Demikian pula ketika sholat gerhana, Pak. Itu gerhana kan sholatnya itu ada 4 ruku, 4 sujud, 4 surat Al-Fatihah kan Pak ya, dalam 2 rakaatnya. Nah, kata Aisyah dan sahabat yang lainnya,
itu Nabi membaca rakaat yang pertama untuk poin A-nya lebih panjang. Masih rakaat yang pertama, poin B-nya di bawah yang pertama. Rakaat yang kedua, poin C-nya di bawah yang B. Rakaat yang kedua, poin D-nya di bawah yang C. Paham nggak, Pak? Ya, kan 2 rakaat. 1 rakaat, 2 surat Al-Fatihah, 2 surat yang lainnya, 2 ruku dan 2 sujud. Ini lebih panjang. Terus Pak, mengkerucut ke bawah. Itu yang Nabi laksanakan. Nah, tapi senang di kita mah tidak begitu, senang Pak Ustad. Tidak begitu mah tuh begini, kuma begininya gitu kan. Ya pokoknya masa diacak sah tidak? Ya sah-sah saja, Pak ya. Tapi masih baiknya begitu ya. Kalau ini jumlahnya, jadi itu per ayatnya hampir sama panjangnya, Pak ya. Misalnya begitu, Pak. Nah, ini membaca rakaat yang pertama, misalnya membaca Qur'annya surat Al-Waqiah dibagi menjadi 2 untuk sarakaatun, kan 2 kalian, Pak ya. Nah, ininya misalnya dibacanya sebanyak 75 ayat, akhirnya sebanyak 60. Nah, nantinya pindah lagi di rakaat yang berikutnya 40 ayat, kemudian yang keempatnya 20 atau 30 ayat. Itu yang Nabi laksanakan seperti itu, Pak. Tidak demikian pun tenanaun. Siga bapak dan ibu salat qabla subuh, rakaat yang pertama membaca Al-Baqarah 5 ayat. Rakaat yang keduanya Al-Baqarah kene 10 ayat. Sah tidak? Sah. Ngan Nabi mah teu kitu. Itu yang Nabi laksanakan. Rakaat yang pertama surat Al-Kafirun, yang keduanya Al-Ikhlas. Ya. Muhammad saya tak Al-Fatihah hungkul, boleh tidak? Boleh. Barusan saya salat qabla subuh, iwal Al-Fatihah yang saya baca karena melihat karena qomat tinggal 2 menit setengah deui, Pak ya. Allahu Akbar, ta'awud Al-Fatihah langsung ruku, kertahiyat langsung qomat. Pas eta teh, Pak. Gitu kan. Nah, kalau banyak waktu tentu beres takbir Allahu Akbar, iftitah, kemudian ta'awuz Al-Fatihah masuk ke surat Al-Kafirun, keduanya surat Al-Ikhlas kan gitu, Pak. Kemudian Pak, langsung kita masuk hadis 103. Dari Ibnu Mas'ud katanya, saya bersolat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, maka beliau memperpanjangkan berdirinya sehingga saya bersengaja berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, maksudnya mereka keluar tina barisan. Ya. Ia ditanya, dan apakah hal yang tidak baik yang kau sekerjakan ini? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjawab, saya bersengaja atau berniat hendak duduk saja dan meninggalkan beliau, tidak terus bermakmum padanya. Jadi sebelum mundur, duduk salam tos pulang Itu kan merupakan niat yang buruk. Padahal Ibnu Mas'ud itu tergolong sahabat yang masih kena remaja, Pak. Bakat Nabi lama berdirinya oleh seorang remaja pun terasa berat gitu kan. Namanya Abdullah bin Mas'ud, yang dia pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil. Siapa? Ibnu Mas'ud, ya? Ibnu Mas'ud. Contoh ketika turun Quran surat An-Nasr, Pak ya, yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath sampai katamat. Bapak tahu kan itu isinya, Pak ya? Artinya, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka kau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sampai katamat. Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh para sahabat di luar Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, nanya kepada Abu Hurairah, Akang, apa paham Akang tentang surat yang baru turun kepada Nabi itu? Sebenarnya sepakat menjawab bahwa nanti Islam akan menang, maka kita diwajibkan untuk bertasbih kepada Allah yang Maha Kuasa. Sepakat semuanya. Umar bin Khattab melirik kepada seorang remaja bernama Ibnu Mas'ud.
Jang, gitu bener eta teh. Ibnu Mas'ud menggelengkan kepala, bukan begitu. Oh, itu kan hebat. Oh, terkejut semuanya, Pak. Apa maksud ayat yang tadi? Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tugas Nabi telah selesai. Beberapa saat lagi Nabi akan berpulang ke rahmat Allah. Itu kan takwil namanya. Ketika mereka memberikan jawaban bahwa nanti Islam akan menentukan penafsiran. Kan gini kalimatnya Pak ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, kau akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, kan gitu ya. Nah, ditafsirkan oleh para sahabat senior bahwa nanti Islam akan menang, maka kita diwajibkan untuk bertasbih memuji kepada Allah yang Maha Kuasa. Sepakat seperti itu. Umar bin Khattab melihat kepada seorang remaja bernama Ibnu Mas'ud. Da kolot kabudak, bener teh kitu sapamadegan teu? Kata dia, lain kitu, bukan begitu. Naon atuh? Bahwa tugas Nabi telah selesai. Hebat kan itu Pak ya. Tugas Nabi telah selesai. Menunjukkan bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan berpulang ke rahmatullah. Umar bin Khattab menangis Pak, ketika dia mendengar pernyataan dari seorang anak dibandingkan pernyataan sahabat-sahabat senior pada saat itu. Nah, ini Ibnu Mas'ud, walaupun dia seorang remaja ketika itu, karena saking lamanya Nabi berdiri dalam sholatnya, sampai dia punya niat dalam hatinya, kan begini kata dia Pak ya, untuk melakukan, ulangi lagi Pak, maka beliau memperpanjang berdirinya, ya Nabi itu kan lama begitu, sehingga saya di sini saya tersaha Ibnu Mas'ud, sehingga saya bersengaja atau berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini kan diobrolkan Pak ya, ketika beres sholat dengan sahabat yang lainnya. Ia ditanya, dan apakah hal yang tidak baik yang kau sengajakan itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, saya bersengaja berniat hendak duduk saja dan meninggalkan beliau, tidak terus bermakmum kepadanya. Itu kan niat buruk. Jadi di sini tetap Nabi bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat, walaupun para sahabat banyak yang seperti itu. Tapi Nabi yakin ini para sahabat kuat, mereka berdiri untuk berlama-lama. Tapi suatu ketika Nabi berimam, banyak orang yang sudah sepuh, ada ibu-ibu anu mah budakna, maka Nabi pun membaca surat yang sangat pendek. Jam genep dengan Pak. Tos lapanya menawi teh sangat genep keneh. Jadi untuk sekarang sampai hadis nomor 103 ya. Ya, sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu. Ini masih dalam bab tentang bersungguh-sungguh Pak ya. Maka pelajaran buat kita Pak, upayakan oleh kita, sisihkan waktu betul-betul untuk mendirikan ibadah sholat. Jangan sholat merupakan waktu yang tersisa lah. Tina capek, sudah lelah bekerja, baru kita itu sholat. Tapi kita upayakan, disengajakan, disisihkan waktu khusus untuk sholat. Dalam arti fisik kita masih kena segar gitu kan, tenaga kita juga masih kena kuat. Ulah bis lulus gitu baru kita sholat ya. Sampai Nabi berkata kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat, wahai Bilal, gembirakanlah aku dengan sholat. Ya Bapak dan Ibu, karena waktu mendekati pukul 6 Pak ya, ketika minta kepada Allah, maka besar harapan kita untuk didengar oleh Allah yang Maha Kuasa. Sertakan Pak ya, Bapak ketika berdoa tolong disertakan, doakan mertua saya yang dulu sempat berangkat ibadah haji bersama saya, bersama Pak Haji Ujang, bersama Pak Haji Apip dulu. Nah itu Pak ya, mohon dimaafkan oleh semuanya. Dan ini pengajian kita tutup sampai di sini saja. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.